Kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang bagaimana kita menuju menjadi seorang salafi sejati? Yang pertama, selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayatnya yang sudah saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang salafi sejati, ia bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan selalu menjaga ketakwaannya agar ia mati dalam keadaan Islam. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga agama kita? Bagaimana kita menjaga kesalafan kita agar kita mati di atasnya? Sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika beliau mentafsirkan ayat ini pada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, hafizu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك. Kata Imam Ibnu Katsir, hafizu 'alal Islam, jagalah kalian di atas Islam. Tadi sudah disebutkan bahwa para ulama mengatakan bahwa Islam itu atau salafi itu adalah Islam itu sendiri. Karena salafi adalah orang-orang yang menegakkan sunnah. Dan salafi adalah Islam itu sendiri. Islam itu adalah salafi itu sendiri. Karena mereka orang-orang yang menegakkan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, as-sunnatu hiyal Islam, atau al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Dan salafi selalu menghidupkan sunnah, selalu berada di atas sunnah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, jaga diri kalian itu alal Islam, di atas Islam, di atas sunnah, fi hali sihhatikum wa salamatikum, dalam keadaan sehat kalian dan dalam keadaan selamat kalian. Litamutu ala dzalik, agar kalian mati di atasnya. Fa innal karima, karena sesungguhnya kemuliaan itu qad ajra adatahu bikaramihi, kemuliaan itu dia akan berjalan kebiasaannya dengan kemuliaannya. Artinya orang yang meninggal dunia di atas kemuliaan karena biasa hidupnya dengan hidup mulia. Orang yang meninggal dalam keadaan mulia karena hidupnya biasa dengan kemuliaan. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan lagi, man annahu man 'asha 'ala syai', barang siapa yang hidup di atas sesuatu, mata 'alaihi, dia akan meninggal dunia di atas sesuatu itu. Wa man mata 'ala syai',
bu'itsa alaih. Dan barang siapa yang meninggal dunia di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Contoh, orang ini biasa taruhlah mungkin minum khamar. Ya, biasa minum khamar dan meninggal dunia dengan minum khamar. Maka dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang minum khamar. Dan ini terjadi ketika dia biasa hidup dengan khamar, ingin meninggal dunia, ditanya apa yang kau inginkan di akhir hidupmu, beri saya minuman, saya ingin minum. Subhanallah, di atas kebiasaannya. Kemudian juga ada orang yang biasa atau mencintai, suka bersama dengan orang-orang geng motor. Ya, geng motor. Ketika di akhir hidupnya dia ingin meninggal dunia, apa yang dia minta? Apa permintaanmu di akhir? Saya ingin mendengar suara deruman. Deruman maksudnya suara knalpot. Dengar suara knalpot. Masya Allah. Kebiasaannya seperti itu. Nah, kalau kita berada atau biasa hidup dengan kemuliaan, biasa hidup dengan Islam, biasa hidup dengan manhaj salaf, hidup berada di tengah-tengah kaum muslimin yang bermanhaj salaf, maka dia akan meninggal dunia di atas manhaj salaf insyaallah. Ya. Dan ini terjadi dan sudah ada contoh-contohnya dari kalangan para ulama. Ya, contoh-contohnya di kalangan para ulama. Kemudian juga kalau dalam kemuliaan seperti membaca Al-Qur'an, orang ini biasa rajin baca Quran, senang untuk hafalan, senang untuk menjaga Al-Qur'annya. Dimanapun tempat, lisannya selalu basah dengan qiraah. Bukan hanya di masjid, di atas kendaraan, di mobil, di bus, di kereta atau dimanapun, lisannya selalu murajaah Al-Quran. Maka ia akan meninggal dunia di atas Al-Quran. Artinya selalu membaca Al-Quran. Ini pun juga ada, kisah nyata seperti itu ada. Ya, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Jadi bila kita ingin meninggal dunia di atas manhaj salaf, maka biasakan diri bersama dengan orang-orang yang bermanhaj salaf. Ya, berada di tengah-tengah orang-orang yang bermanhaj salaf. Ya. Naam, ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang ingin menjadi seorang salafi sejati, sebenarnya sudah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Ya, mereka mengamalkan surat Al-Asr yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Apa surat Al-Asr? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa diambil istinbat di sana oleh beliau. Ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Yang pertama, al-ilmu. Bagi yang sudah mempelajari kitab Usulul Tsalatsa, ini dia akan bisa menjawab. Yang kedua, al-amalu bihi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Yang keempat, as-sabru 'ala al-adza fihi. Dia mengamalkan ini. Salafi sejati mengamalkan ini. Dia selalu berilmu. Ini diambil dari kalimat mana? Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Fahadha al-ilm. Diambil ilmu oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, diambil istinbat dari sana al-ilmu. Kenapa iman diambil istinbat oleh beliau ilmu? Dijelaskan oleh para ulama, al-ilmu ablagh, lebih dalam maknanya ketimbang hanya sekedar iman. Karena iman, orang yang ingin menjadi beriman, dia butuh berilmu, butuh ilmu, butuh mempelajari bagaimana keimanan, apa definisinya,
kepada siapa dia beriman, apa konsekuensi dia beriman, apa rukun iman, bagaimana realisasinya, bagaimana ejawantahnya, itu butuh ilmu. Ya tidak? Maka ditarik istinbat oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-iman adalah al-ilmu. Orang yang tidak merugi adalah dia selalu berilmu. Seorang salafi sejati, dia mencintai ilmu. Dia mencintai ilmu. Dan demikian yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Mereka sangat mencintai ilmu. Dan hidupnya diliputi dengan ilmu. Dia amalkan itu. Surat Al-Asr. Dan ilmu pun meliputi, disebutkan oleh Syekh tadi, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Ya. Yang kedua, setelah dia berilmu, seorang salafi itu, setelah dia berilmu, diamalkan. Karena yang kedua yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah al-amalu bihi. Ini diambil dari kalimat wa amilus salihat, diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Belajar bukan untuk diperdebatkan. Karena ada dia mengaku salafi, belajar dengan asatidz salaf. Untuk apa kamu belajar? Ditanya, untuk apa kamu belajar? Saya ingin mendebat si fulan itu. Masya Allah, dia bikin sakit hati saya, jadi belajar karena sakit hati. Enggak puas saya dengan penjelasannya. Masya Allah, ini bukan salaf yang seperti itu. Ya, seorang salafi, dia belajar ilmu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, apalagi dipermasalahkan. La. Belum lagi ketika dia berilmu ingin mendebat si ustadz fulan. Ya mungkin yang dia ajak debat bukan ustadz salafnya, tapi dia ajak debat ustadz ahli bid'ahnya. Bukan, itu bukan cara seorang salafi belajar untuk mendebat si ustadz fulan. La. Seorang salafi, dia belajar berilmu untuk diamalkan. Kemudian setelah diamalkan, didakwahkan. Dakwah di sini tentunya dalam konteks yang baik, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan bimbingan para ulama. Ya, bukan lagi-lagi hanya untuk sekedar mendebat dan ingin menang. Ya, menang belum tentu dia benar. Soal mungkin, bukankah dakwah itu diantaranya dengan cara berdebat? Ya, al-jawab, tidak harus. Banyak di sana cara. Fiqh dakwah banyak. Bukan hanya sekedar berdebat. Ayat-ayatnya juga menyatakan demikian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang paling pertama dakwah itu dengan apa? Dengan hikmah, dengan sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan hikmah adalah dengan sunnah. Itu pertama kali dakwah. Bukan dengan debat, tapi dengan sunnah. Debat diletakkan ketiga, itu pun ada kaidah-kaidahnya. Ya, bil hikmah wal mau'izah. Setelah dengan sunnah tidak bisa mau'izah, nasihat. Meskipun sebagian ulama ada yang mentafsirkan mau'izah ini wazifatul alim minal ulama. Kegiatannya atau tugasnya para ulama itu mau'izatil hasanah. Adapun dengan hikmah ini untuk setiap muslim. Setiap muslim mendakwakan manusia dengan sunnah. Termasuk diantaranya dengan praktek, dengan akhlak, dengan perkataan yang baik. Itu bil hikmah. Adapun dengan mau'izatil hasanah, hadza wazifatu al-ulama. Tugasnya para ulama, artinya orang-orang yang bisa bicara di hadapan manusia, orang-orang yang memiliki hujjah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Lihat, wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan jidal debat, kusir, bukan. Hiya ahsannya ini bil ilm, dengan ilmu.
Jangan pernah berdebat bila tidak memiliki ilmu. Karena sebagian kita ada yang baru belajar sudah petantang-petenteng ingin mendebat sana debat sini, Masya Allah. Ini bukan sikap salafi yang benar. Ya, bukan sikap salaf yang benar. Dan celakanya yang didebat itu orang tua. La haula wala quwata. Dia baru kemarin sore ingin mendebat orang tua. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya. Makanya terkadang orang tua itu ketika didebat dia, kamu tuh kemarin sore katanya. Anak kecil mau debat orang tua, kan juga seperti itu. Ya memang enggak adab yang seperti itu, enggak adab. Ya. Tidak adab. Dan bukan salafi ketika dia belajar hanya untuk berdebat. Kemudian yang terakhir seorang salafi adalah sabar di dalam berdakwah. Sabar di dalam berdakwah, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam berdakwah, sabar untuk bersabar. Karena sabar itu adalah ibadah. Untuk menjadi orang yang sabar, maka dia harus bersabar. Ya, maka dia harus bersabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia mentadaburkan surat Al-Fath ayat terakhir. Seorang salafis sejati, ia mentadaburkan dan juga mengamalkan surat Al-Fath ayat terakhir. Naam, Al-Fath ayat terakhir, yakni ayat 29. Ini gambaran salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله, mafhum bagi kita. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, siapa mereka? Sahabat. Dan orang-orang yang bersama beliau, yakni para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka berkasih sayang. Salafis sejati itu dia menyayangi ikhwannya, dia sayang kepada ikhwannya, bukan malah bermusuhan, bukan malah saling membenci, bukan saling hasad. Tapi salafis sejati menyayangi saudaranya. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sayang, berkasih sayang terhadap atau di antara mereka. Yang terjadi di antara ikhwan kita kan sebaliknya terkadang. Sama fulan itu benci atau diomongin, Masya Allah. Yang diomongin bukan kebaikan, kejelekan. Saya gak senang sama ikhwan itu, Masya Allah, diomongin terus. Ini bukan salaf yang seperti ini. Salaf tapi berdosa, salaf yang seperti itu. Bukan salafis sejati. Salafis sejati dia sayang terhadap ikhwan. Kajian Islam.